102,7 FM Nuril Radio Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Taala pada pagi menjelang siang ini kembali lagi bersama saya di sini Baso Tanjung di ini program yang beda nih. Kalau pagi tadi programnya Ruang Inspirasi. Nah, kalau yang sekarang kita programnya adalah Ruang Bicara. Nah, di program Ruang Bicara ini kita akan berbicara tentang apa ya? Kira-kira hal yang sekiranya bisa memberikan insight baru bagi kita semua yang sedang mendengarkan ini. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya di sini menemani dua narasumber yang sudah hadir di studio Nur Radio. Ada dua siswi SMP IT 01 Jambi. Oke, sebelumnya mau ditanya dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Oke, baik ya. Baik. Ini pertama kali ke sini. Pertama banget. Iya. Oke, tapi kan tinggalnya di mana nih kalau? Ini siapa namanya? Putri. Panggilannya Putri. Kalau nama Putri. lengkapnya? Putri Syakira. Putri Syakira. Oke, dari SMP Nur 1. Kelas berapa? Kelas 9E. Kelas 9E. Tinggal di mana? Tinggalnya di Kota Baru. Oh, Kota Baru. Oke, berarti belum ada ke sini ya? Belum. Lompat ke sana. Oke, Putri ya. Ini siapa namanya? Ana Naura. Naura. Oke, Naura nama panjangnya apa? Naura Askabalin. Oke, tinggalnya di mana Naura? Tinggalnya di Telanai Pura. Oh, pantas saja ke sini ya. Kelas berapa Naura? Kelas 9D. 9D. Iya. Sekelas ya? Beda. Beda. 9D. OC pula. Oke. Baik, pada pagi hari ini kita mau bincang-bincang nih sama Putri dan Naura karena emang dalam beberapa waktu yang lalu mereka berdua ini berhasil mendapatkan medali perak Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia OPSI ya, bidang IPSKB. Masya Allah ya, ini luar biasa. Itu tuh kita pengen tahu juga nih kira-kira bagaimana nih kiat-kiatnya dalam meraih medali perak itu. Tentu banyak sekali apa ya kisah-kisah di balik itu. Ya tentu gak mudah dong ya. Iya. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh kita mau tanya dulu deh. Kira-kira nih OPSI itu apa nih sebenarnya? Putri mungkin bisa jelasin Putri. OPSI itu sendiri adalah suatu ajang perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, oleh BPTI di bawah Kemendikbud. Itu program tiap tahun sih, Tat. Diselenggarakan tiap tahun untuk mengembangkan bakat siswa di bidang penelitian. Dari SMP sama SMA. Wah, berarti emang kalian melakukan penelitian kemarin ya? Iya. Oke, mungkin ada tambahan dari Naura? Untuk arti dari OPSI sih Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ya, Pak? Iya. Jadi nanti yang diteliti itu bagaimana kalian melakukan riset terhadap suatu permasalahan. Iya. Itu nanti kalian diminta untuk mencari solusinya atau gimana? Atau hanya memaparkan apa yang kalian dapatkan dari penelitian kalian? Banyak sih sebenarnya yang bisa dilakukan kalau misalkan masih dalam tahap pengembangan, kan berarti hanya mencari masalah dan masih dalam tahap pengembangan untuk mencari solusinya. Iya. Jadi kalau kami kebetulan langsung ke solusinya. Oh gitu ya. Oke, baik. Jadi itu sahabat sekalian, OPSI itu adalah Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia dan itu terjadi diadakan setahun sekali ya. Iya, setahun sekali sehingga memang udah prepare jauh hari nih kayaknya nih ya, dan mengangkat di tema di bidang IPSKB. Dan itu apa nih judul dari penelitian kalian itu apa? Judulnya Katalog Seloko Orang Rimbo, Media Pembelajaran dan Pelestarian Budaya Seloko Suku Anak Dalam Jambi pada kalangan generasi Z di Provinsi Jambi. Berbasis tekstil dan Android. Iya. Jadi di situ apa nih? Mengapa kalian mengangkat topiknya itu? Apa nih latar belakangnya? Latar belakangnya sendiri sih, karena kami melihat kalau generasi Z khususnya di Nuril juga, di teman-teman kami tuh banyak yang nggak tahu budaya asli Jambi, apalagi tentang orang Rimbo gitu kan, jauh dari jangkauan kita gitu kan. Jadi kami mengangkat ini ya biar tahu, biar bisa melestarikan, biar bisa sama-sama belajar. Oke. Dan yang ingin kalian harapkan dari penelitian ini adalah mereka tadi pertama kan orang tuh menjadi tahu ya tentang kebudayaan di orang rimba itu. Atau ada lagi yang ingin kalian usahakan? Sebenarnya karena kami juga masih dalam tahap pengembangan untuk melestarikan budaya ini, kami tuh berharap ada
bantuan dari pemerintah. Jadi budaya asli Jambi bisa dijadikan sebagai pariwisata. Terus kalau jadi pariwisata kan juga bisa membantu daerah perekonomian gitu. Karena ini sangat menarik sih untuk dipelajari. Iya. Itu lombanya dari kapan nih kalian lombanya? Lombanya masukin proposalnya Juni. Proposalnya Juni ya? Juni 2023. Iya. Oke, kemudian masuk ke tahap itu ada seleksi tingkat kecamatan kabupaten atau langsung nasional ya? Langsung nasional. Oke. Dan itu pengumuman kalian itu dinyatakan lolos masuk ke tingkat nasional itu di sekitaran Oktober. Oke. Dan itu yang dinilai lebih ke karya tulisnya gitu ya? Iya. Oke. Kan yang dimasukin makalahnya. Apalagi yang diminta biasanya? Selain dari apakah diminta produk atau gimana, atau hanya bentuk karya tulis saja? Atau disuruh presentasi enggak ya? Pas di Jakarta presentasi. Jadi ketika kalian udah nyatakan lulus setelah dinilai dari karya tulis kalian, akhirnya kalian diundang ke Jakarta. Iya. Oke, di Jakarta itu di mana? Di Jakarta Barat. Iya, Jakarta Barat. Di Peninsula. Oke, berarti itu bergabung dengan seluruh siswa di Indonesia. Kalian bertarung di sana ya untuk mendapatkan gelar ini ya. Oke, baik. Ini keren ini. Jadi memang penelitian ini kan memang terkesan ini kan untuk para profesor. Terkesan untuk para orang-orang yang memang intelek gitu kan. Kalau menurut pribadi kalian ya, kalau misalnya disebut kata penelitian, itu apa yang kalian bayangkan kalau penelitian itu apa sih? Penelitian itu kalau menurut Ana kita membuat inovasi baru. Oke. Berusaha untuk membuat sebuah inovasi baru atas permasalahan yang ada. Jadi kalian ingin memecahkan masalah itu dengan ide kalian. Iya, betul. Oke. Apa tahapan-tahapannya? Kalau penelitian itu kira-kira ribet enggak? Nah, kalau menurut Ana ya, kan generasi muda sekarang jarang banget ada yang lakuin penelitian, makanya kelihatannya kayak susah banget. Sebenarnya memang bukan susah ya, tapi butuh banyak perjuangan, butuh banyak belajar sih. Tahapannya memang agak susah karena kita juga masih dibimbing sama pembina kami, jadi yang masih ini. Ya, tapi mungkin bisa diceritain nih, kira-kira apa nih langkah-langkah ketika kalian mendapatkan dari kalian dapatin masalahnya, lalu kalian dapatin solusinya, itu apa saja yang telah kalian lalui selama ini? Mungkin bisa ceritain nih kepada sahabat Nus kalian. Mungkin mana tahu ada yang tertarik nih jadi seorang peneliti seperti kalian nih. Ya silakan nih, siapa yang mau ceritain ini? Oke, Ana dulu ya. Oke, silakan. Yang pertama itu kami harus tentuin judulnya dulu ya. Nah, dari judul itu setelah ditentuin judulnya, baru kami langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi ya, Put. Di mana? Ke suku anak dalam langsung ke sana. Iya. Keren. Di mana tuh? Di daerah mana? Desa Nyogan di bawah Sungai Bahar. Nyogan. Oke, siap. Habis itu setelah kalian lakukan riset ke sana, lalu kalian ngapain lagi? Setelah melakukan riset ke sana, kami kan riset ke sana untuk mendapatkan slokonya ya, Tat. Untuk dapat sloko, terus apa sih tradisi mereka, sloko ini digunakan untuk apa, bagaimana gitu kan. Terus kami punya kendala nih Tat selama itu, karena kan bahasanya beda, jadi susah untuk komunikasinya, susah banget. Jadi gimana tuh kalian bisa beradaptasi dengan mereka? Kebetulan mereka pakai bahasanya Jambi campur Palembang gitu. Jadi bundanya Naura bisa bahasa Palembang. Siap. Jadi setelah kalian diskusi, kalian dapatin banyak sloko dari mereka seperti itu ya? Enggak juga sih, dari mereka cuman kayak digunakan ketika apa, terus tradisi-tradisi yang lain gitu. Apa nih yang menarik nih dari hasil riset kalian nih? Waktu kesana sih ada bukan shock, tapi tuh pas tahu ternyata mereka ada tradisi namanya besale, itu untuk mengobati yang sakit, orang sakit. Terus kalau nggak salah tradisi itu dulu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam itu dikumpulin ya. Pokoknya acara gede-gedean kayak dibacain sloko, dibacain doa-doanya mereka gitu. Dan itu masih sampai sekarang? Masih. Di situ sudah masuk listrik? Sudah ya. Sudah pakai kendaraan juga, tapi banyak yang masih primitif juga. Oke. Ya, tentu ini menjadi sesuatu yang langka lah ya, karena budaya itu kan kalau di daerah perkotaan kan udah nggak dipakai lagi. Apaan nih kan mistis banget gitu kan. Tapi ternyata mereka masih menggunakan itu menjadi sebuah warisan budaya dari mereka gitu kan. Makanya itu sangat menarik bagi orang-orang yang baru tahu gitu kan. Oke, habis itu setelah kalian dapat datanya, kemudian beberapa informasi yang kalian gali-gali dari mereka tuh udah kalian kumpulin, habis itu kalian apa lagi?
setelah itu? Kami ngelakuin observasi di ini Nuril, di Nuril. Oh, observasi? Iya, kita kasih kuesioner. Oh, kuesioner. Apa tuh pertanyaannya? Misalnya seperti apa tuh yang ditanya? Contohnya tertarik gak belajar seloko? Tahu nggak apa itu seloko gitu? Ngerti nggak gitu? Ya. Dan memang gimana nih hasil surveinya dengan teman-teman kalian ya? Iya. Kira-kira apa kata mereka? Hampir 90% dari mereka tuh nggak tahu apa itu seloko dan tertarik untuk belajar. Karena kalau yang aneh banget, orang kota tuh pengen banget tahu apa yang terjadi di suku anak dalam. Betul. Cuman nggak ada akses ke sana ya. Karena kan di luar sana tuh bayangannya kalau suku anak dalam tuh primitif banget. Terus kalau ketemu orang luar tuh kayaknya mau gimana gitu. Ngeri. Ya. Dan kalau seandainya kita dalami ternyata banyak sesuatu yang nggak pernah kita temui ada di sana gitu kan. Dan memang tapi sebenarnya seloko itu masih ada ya di Kota Jambi ya. Tapi mungkin masih udah minim barangkali ya. Udah minim. Bahkan di suku anak dalamnya sendiri sudah banyak yang lupa, hampir punah. Itu cuman yang tinggal yang tua-tua aja yang tahu. Untuk misalnya itu yang ada selokonya tapi nggak boleh dikasih tahu sayangnya. Oke. Dan itu kalau cara mereka kalau kita kan mungkin bisa membuat konten gitu kan, kita bikin video untuk melestarikan seloko mereka, atau kita bikin catatan atau tulisan, nulis buku. Kalau mereka gimana caranya mereka untuk mempertahankan itu? Apakah cuma hafalan saja atau gimana ya? Nah itu sayangnya belum ada yang buat katalognya. Kami tertarik untuk membuat katalog seloko tersebut. Jadinya ide kalian dari situ awalnya. Iya, karena mereka cuma lisan. Iya, jadi nggak ada dicatat sama sekali gitu. Berarti memang mereka hafalan selokonya banyak gitu ya? Itu tadi udah punah kan. Kan yang tuanya aja sudah lupa gitu. Yang muda-mudanya juga hanya beberapa orang, hanya tetua sukunya kan. Hanya temen-temennya yang tahu. Jadi anak-anak yang kecil-kecil tuh emang nggak paham. Nggak paham. Apalagi karena nggak ada catatannya. Wah, gawat ini kan. Kalau sebenarnya kita nggak lestarikan ini bakal hilang ya. Sayang sekali ya. Memang kalau budaya itu kalau hilang begitu saja, gimana menurut pendapat kalian? Apa yang terjadi? Sayang banget sih, bakal kehilangan nilai moral yang sejak dulu dibangun kan jadinya. Terus nggak asli lagi. Iya. Nggak sudah dicampur dengan era modern. Kemudian ya samalah kayak bahasa Indonesia kan udah banyak dicampur dengan ya bahasa-bahasa Arab gitu kan. Sehingga mungkin orang-orang yang hidup di masa depan itu nggak tahu ternyata ada bahasa ini di Indonesia. Oke. Jadi memang perlu budaya itu kita lestarikan agar memang untuk generasi di masa depan itu mengetahui, dan tentu kalau didalami lagi tentu punya nilai-nilai yang sangat besar lah pengaruhnya kalau kita yang mendalaminya ya. Oke, baik. Sahabat sekalian, nanti kita akan bicara lebih dalam lagi tentang hal ini karena ini cukup menarik ini. Karena ini budaya Jambi yang kita cuma taunya mungkin hanya ya selintasnya saja nih di tepi-tepi jurang di tepi-tepi perkotaan aja. Ternyata di dalam sana ya, di hutan sana ada juga budaya yang mesti kita ketahui ya, sehingga kita kalau seandainya budaya yang itu sudah dalam tanda kutip itu kuno, kalau kita modern kan itu punya nilai jual yang luar biasa ya. Oke, apalagi kalian tadi sudah mana tadi adalah budaya yang memang sudah lama, karena malah jadi itu media pembelajaran ya. Wah, ini bagaimana nih metode mereka, kita akan kupas lagi di segmen berikutnya. Tetap stand by di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif dan inspiratif. Bersama saya di sini Wasu Tanjung, ada Putri dan juga Naura. Tetap stand by di 102,7 FM. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hasan Basriadi, Ketua Lembaga Adat Melayu Bekesjam, mengucapkan selamat atas pengudaranya Nuril Radio 102,7 FM. Semoga menjadi media radio siaran yang berperan aktif melestarikan nilai-nilai budaya Jambi serta membawa kebermanfaatan yang positif dengan program mengedukasi dan menginspirasi seluruh masyarakat Jambi. Selamat mengudara Nuril 102,7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
102,7 FM Nuril Radio Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Maulana MKM mengucapkan selamat atas mengudaranya Radio Nuril 102,7 FM. Semoga terus dapat memberikan informasi yang akurat, mendidik dan berdakwah kepada seluruh lapisan masyarakat. Selamat dan sukses untuk Radio Nuril 102,7 FM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,7 FM Nuril Radio Jambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbah Nini Diliansa, SAMH, pejabat Bupati Muara Jambi, mengucapkan selamat atas mengudaranya Radio Nurul Ilmi Jambi di Provinsi 102,7 FM. Semoga dengan adanya radio ini dapat menambah wawasan, dapat memberikan berita yang baik kepada masyarakat, sehingga radio ini akan berkembang terus sepanjang masa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 102,7 FM Nuril Radio di program Ruang Bicara bersama saya di sini Wasu Tanjung. Juga di sini ada dua narasumber kita, yaitu Putri dan Naura. Dan kita pada pagi hari ini kita membicara tentang pengalaman mereka mendapatkan medali perak dalam kompetisi OPSI Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di bidang IPS KB. Dan tadi sudah disampaikan bagaimana awalnya mereka mau mengangkat tema yang saat ini yang pada saat itu mereka bawa, yaitu tentang Seloko ya, budaya Seloko yang ada di suku anak dalam ya. Nah, dan akhirnya apa yang mereka bawa ini ternyata menarik hati dewan juri ya, sehingga mereka bisa mendapatkan medali perak. Tentu banyak perjuangan yang mereka lakukan, pasti itu kan. Ini bisa diceritain nih, ketika kalian telah dinyatakan lolos di tingkat nasional, pasti banyak sekali perjuangan yang kalian lalui. Karena mesti prepare nih, gitu kan. Jangan sampai kita udah dikasih tiket untuk babak final, kita tidak melakukan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita udah dikasih peluang untuk dapat juara 1, 2, 3, kita tidak melakukan hal yang maksimal. Nah, pasti kalian juga melakukan hal itu dong. Ya. Coba dicerita nih, gimana nih perjuangan kalian dalam rangka untuk mendapatkan posisi medali perak itu? Perjuangannya gimana sih? Nah, silakan, siapa yang duluan nih? Mulai duluan. Oke. Siap. Jadi waktu sehari setelah pas pengumuman itu, kalau reaksi Ana sih sampai nangis ya Tati, kayak oh my god serius gitu. Terus Bunda juga support gitu kan, kayak langsung nangis juga gitu. Wah, sama-sama nangis ya. Haru Tati. Gak pernah nyangka gitu ya bisa lolos sampai final. Nah terus kan kita dikasih waktu 2 minggu ya persiapan sebelum ke Jakarta. Di situ kami mulai yang langsung kayak latihan terus setiap hari di sekolah, latihan dari pagi sampai pulang ya Pak ya. Baru mulai bikin PPT-nya, nyiapin presentasinya. Jadi latihannya latihan apa nih? Latihan presentasi. Iya. Oke. Apa ya, baca makalah sering-sering, terus kan menggali makalah yang bisa dijadiin pertanyaan ya. Kayak di 2 minggu itu titik koma makalah kami hafal deh. Saking udah grogi banget. Pengen maksimal ya. Oke, terus habis itu? Terus pas udah seminggu sebelum berangkat itu kami udah mulai yang kayak sakit-sakit gitu ya. Udah terlalu diporcer habis gitu. Iya, karena selama 2 minggu itu kami benar-benar full di lab IPA. Terus
ya pokoknya ngejar banget nih gimana soalnya dari presentasinya tuh makin perfect lah gitu, sempurna gitu. Jadi di minggu keduanya sudah sakit-sakitan. Ya udah mulai banyak yang drop gitu lah. Berarti udah pesimis nih, udah pesimis. Enggak, justru makin semangat. Makin ngegas ya. Iya. Oke, boleh. Ya. Karena ya Allah perjuangan sudah sampai sakit-sakitnya, masa enggak ini sih? Dong ya. Nah, itu lanjut itu karena sakit tadi. Apalagi ya? Sebelum berangkat kan ya. Sebelum berangkat, benar-benar sehari sebelum berangkat ya, Bu. Bahkan di posisi berangkat nauranya masih hangat enggak sih? Masih panas banget badannya. Masuk rumah sakit enggak? Enggak dong. Oke. Habis itu persiapannya gimana? Itu sudah 100% persiapannya? Belum bisa dibilang 100% juga sih, kali masih kan presentasi dipakein waktu, kami masih ngukur waktu, masih buy-in slide revisi gitu. Oh, manajemen waktunya juga diperhitungkan ya. Benar. Berapa menit emangnya? 20 menit. Presentasinya tapi cuman 10 enggak? Iya 10. Ya, presentasi 10 menit. 10 menitnya lagi tanya jawab. Itu yang sulit kira-kira dalam proses persiapan itu apa ya sebenarnya yang paling sulit itu? Manajemen waktu sih. Iya. Oh, manajemen waktu dalam hal apa nih? Apakah kalian memang tetap dituntut untuk terus belajar di sekolah, tapi meninggal fokus ke sini atau gimana? Atau udah diizinkan sama sekolah untuk kalian tuh fokus ke opsi? Iya, kami fokus ke opsi sih, Tat. Terus setelah itu kami baru ngejar semua tugas yang ketinggalan, termasuk hafalan. Iya. Ngejar. Itu di malamnya, Tat. Ya. Kan udah kelas 8 naik kelas 9 ya waktu itu. Udah kelas 9. Kelas 9. Itu benar-benar ngejar banget sih untuk ininya nilai tugas dan lain-lain. Tapi guru tidak ini ya mempermasalahkan kalian ya? Enggak, kami dikasih dispensasi lah. Dan guru juga support banget sama kita ya. Iya, benar-benar. Supportnya gimana nih? Supportnya kayak apakah dikasih duit atau gimana? Kayak didukung gitu, semangat ya kalian gitu. Benar-benar dibikin happy, maksudnya tuh ketika ketemu sama guru tuh nggak itu lagi yang dibahas, udah yang kayak udah kita happy aja dulu gitu. Pas balik latihan lagi udah yang kayak udah kita serius gitu. Nah, iyalah udah didukung ya. Sangat banget sih. Kalau orang tua gimana? Orang tua juga dukungnya banget ya. Insya Allah banget sih. Berarti udah banyak ini nih dana sama waktu yang diluangkan untuk kalian ya. Kalau teman-teman ada ngejek-ngejek enggak? Enggak sih, teman-teman kayak bangga banget ya. Mulai bangga ada ya? Iya. Oke, itu tentu jadi support system juga bagi kalian ya. Seneng banget kalian teman-teman. Oke, akhirnya sudah kalian lakukan persiapan dan kalian pun berangkat ke Jakarta. Iya. Apa kira-kira yang kalian rasakan di sana? Pertama kali nyampe tuh rasanya ketemu orang-orang kan di lobby hotel tuh kayak wah ini yang akan dihadapi gitu, maksudnya akan dikalahkan. Tampaknya itu kalian tampak orang pintar tadi, jadi minder tapi ya gimana gitu kan, kita juga udah sampai babak sini masa betul. mau minder gitu kan. Terus ngantri kamar tuh juga makin ramai lagi, makin banyak orang-orang, ketemu orang-orang. Berapa ya yang datang? Lebih dari 200 barangkali. Kayaknya sampai deh 1000-an. Sampai 1000 ya? Oh ya, tapi karena beda-beda hotel enggak ya? Iya, saya satu hotel. Satu hotel. Oke. Karena satu bidang aja tuh, satu bidang kan yang lolos sekitar 30 grup. Satu grup 2 orang, Tat. Dia 6 bidang. Wah. Iyalah banyak lah tuh. Oke, habis itu setelah kalian udah ketemu sama orang-orang, ini kira-kira makin gentar nih ini nih. Atau makin optimis nih? Atau biasa saja? Dibilang biasa saja sih juga enggak. Iya. Optimis ya, agak-agak keder dikit lah kan. Kayak mana ya gitu kan ketemu orang-orang. Yang dari Jambi kalian sendirian? Satu kalian kelompok kalian aja? Atau ada yang dari luar juga? Ada juga? 4 kelompok dari Jambi. Tapi kami sendirian IPS. Oh, yang dari kota Jambi kalian? Yang dari kota Jambi cuman kami. Oh, oke. Habis itu di situ ada dikasih waktu persiapan lagi enggak? Kan sebelum presentasi kan pameran dulu tadi. Ini mantap nih, pameran ini momen, karena ada pepatah gini, kalau kita pengen tahu betapa indahnya Gunung Mount Everest, nggak usahlah kita kesana capek-capekan, cukup tanyakan kepada orang yang udah pernah kesana. Nah sekarang saya mau nanya sama kalian ini ya, ketika kalian pada saat ikut pameran itu, ada nggak karya-karya yang membuat kalian tuh tertarik banget ya dengan karya itu? Ada nggak? Banyak sih, banyak. Apa nih? Sebutkan 20 diantaranya. Banyak banget. Semampu kalian aja deh, silakan. Kalau yang anak ingat sih itu ada tentang ChatGPT gitu loh. Iya, penggunaan ChatGPT itu dari Jakarta Selatan kalau nggak salah. Penggunaan ChatGPT untuk menyelesaikan persoalan matematika. Tapi emang selamanya udah pernah nggak? Apa yang menjadi pembedanya kira-kira? Wah, anak kami kurang mendalami sih, cuman lihat terus kayak menarik juga, tapi
kerennya dia juga dapat perak sih. Oke. Memang selama ini jarang dipakai ya ChatGPT untuk matematika ya. Karena mungkin banyaknya yang menggunakan jadi salah arah gitu. Belum tahu polanya. Oke, apalagi nih selain dari ChatGPT dalam masalah MTK nih, apalagi yang kalian temui? Tentang batu giok gitu. Iya, ada batu giok. Apalan? Apa tuh? Gimana? Gimana ya, itu kami cuman sekilas dong ngelihatnya kayak wah ini menarik nih gitu kan. Batu giok itu kok bisa sampai ke sana gitu kan? Apa yang meneliti gitu? Dia batu-batu dari gunung gitu nggak sih? Oke. Berarti potensi dari karena jauh tadi ya mungkin diangkat ya. Selama ini batu itu dianggap batu aja, tapi dia bisa ngangkat itu dari batu giok ya. Oke, ada lagi yang kalian dapatkan barangkali? Ada yang bikin karena di daerah mereka itu banyak limbah sampingan kayu. Jadi dibikin kerajinan tangan. Dan itu bagus banget kerajinan tangannya. Awalnya sampah ya. Dari sampah jadi bagus banget. Wah, ini kalau menariknya kalau kita penelitian ini ya, kita bisa memikirkan sesuatu yang itu harusnya sampah ya. Enggak, tapi itu punya barang harga ya kan? Iya. Itu sampah dibikin apa tadi? Kerajinan. Dan itu kalau dijual kan mahal dong. Iya mahal. Bahkan di dalam tuh yang kayak tempat apa sih mangkok untuk gitu. Oke. Jadi itu nih kalau kita mau melakukan penelitian, kita akan bisa menemukan sesuatu inovasi baru lah kata-katanya orang kan, inovasi baru yang ya bisa kita jual, bisa dapat duit dong sebenarnya. Tapi kalau karya kalian ini bisa dijual atau gimana sih? Bisa dipasarin ya. Iya, karena kami bikin buku katalog gitu. Bikin buku e-book atau buku beneran? E-booknya ada, bukunya ada. Oke. Terus apa isi dari buku itu? Salah satunya kan Seloko tadi. Iya. Semuanya Seloko atau gimana? Ada budaya suku anak dalamnya juga kan. Biasanya kalau dinas-dinas itu mau loh beli buku itu tuh. Karena itu kan budaya budaya Jambi biasanya kan. Mungkin bisa kalian tawarkan di kantor bahasa atau dinas provinsi kan. Yang kami harapkan semoga bisa jadi pemerintah juga, saran untuk pemerintah juga untuk terus melestarikan budaya asli Jambi. Apalagi kalau ada peneliti-peneliti muda yang dengan sukarela memberikan inovasi-inovasi baru gini sih Kak. Iya banget dong ya. Nah, jadi sahabat sekalian mungkin itu tadi gambaran tentang pulau di sana. Lalu pada saat ketika kalian presentasi, nah ini gimana nih ceritanya nih? Siapa nih mau cerita duluan nih? Boleh duluan now. Oke. Jadi kita presentasi hari Kamis ya Put. Kamis tanggal berapa itu ya? Lupa. Pokoknya 9. Nah, malamnya itu kami masih kayak yang santai-santai gitu yang kayak kita masih minum air putih. Terus kita makan juga ya. Masih belajar sama Ustadz juga kan, sama pembina. Masih sama ketawa-tawa sambil belajar gitu. Siapa yang ikut? Gurunya? Samsul ya, ada di luar tuh. Oke, terus. Nah, terus pas udah hari keesokan harinya itu kami bangun untuk tahajud dulu persiapan sebelum presentasi kami tahajud. Habis itu kami berdoa, baca-baca lagi bentar ya. Nah, habis itu baru kami siap-siap lagi kalian pagi presentasinya? Iya, pagi. Oke. Urutan pertama. Iya, urutan pertama. Itu deg-degannya luar biasa. Iya, betul lah. Bener-bener asam lambung sampai naik sampai muntah asam lambungnya sampai ke paru-paru. Oke, terus pada saat presentasi apa kendala yang kalian alami? Kendalanya nggak ada ya. Aman-aman aja ya. Aman, lancar banget. Dicaci maki nggak? Enggak. Cuman kita dapat saran ya. Banyak banget. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang sedikit menyelekit atau pedas tuh ada nggak? Itu pas pameran sih. Iya, itu pas pameran. Oke, kalau presentasi apa dulu nih? Tadi apa yang ditanya biasanya? Atau yang dikasih saran tadi apa? Kami waktu presentasi itu sarannya karena kami memiliki keterbatasan waktu ya Tat. Jadi ketika terjun ke SAD-nya kan kami cuma sehari. Terus sama jurinya dikasih tahu kalau ini budaya nggak bisa cuma sehari terjun. Ini memang sebulan. Kan kami anak sekolah gitu ya. Gimana mau sebulan terjun? Profesor juga nggak bisa sebulan itu. Oke. Itu sih. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang kalian ingat waktu di babak final itu apa? Pertanyaan ini nggak sih, kira-kira katalog kita tuh sama nggak sih dengan ensiklopedia? Iya, kami biasanya kayak gitu. Kenapa nggak bikin ensiklopedia sekalian? Terus apa jawaban kalian? Ya karena kami cuma memiliki keterbatasan untuk bikin katalog. Keterbatasan waktu untuk menggali informasinya juga kan Tat. Iya. Wah, kalau ensiklopedia itu mah tebal-tebal bukunya ya. Banyak isinya kan. Kalau katalog kan
Ya gitu. Kalau dikasih dana boleh lah tuh. Oke, siap. Terus apa lagi nih pertanyaan yang mungkin kalian masih ingat? Pertanyaan yang paling jelek itu kan kami tujuan untuk melestarikan budaya. Terus ketika pameran ditanya, Tat, kalau sudah dilestarikan mau diapain? Kan kami bingung ya gimana jawabnya. Ini gimana nih ceritanya? Akhirnya kami menjabarkan lah kalau dilestarikan jadi tahu budaya, jadi bisa jadi nilai jual gitu-gitu. Iya. Oh iya betul juga ya. Nanti kalau ditanya emang kalau dalam rangka melestarikan budaya, emang kalau udah lestari mau diapain ya? Iya kan mau diapain? Iya. Oke, kalau kalian menjawabnya santai-santai aja waktu itu ya. Tegang sih. Waktu pertanyaan yang itu agak tegang ya. Tegang, yang lainnya santai, jurinya juga. Oh, jadi pada pameran itu juga ditanya itu. Ditanya itu. Biasanya kan cuma untuk ini aja ya, dipajang-pajang aja. Ini enggak dikupas habis ya. Iya, dinilai juga. Oke, dah selesai kalian melakukan seleksi dan akhirnya apa yang terjadi kalau udah seleksi presentasi? Masih pusing, merasa ada yang kurang tadi atau memang udah plongnya nih? Lega sih jujur. Udah sih lagi saya mikir apa yang kurang, apa yang yang pokoknya udah lewat lah. Nah, ini biasanya kan sering tuh kan udah presentasi, wah tadi tuh sayang nih nggak ada jawab itu. Nah, kan nggak merasakan itu. Alhamdulillah kami lancar ya. Jadi alhamdulillah. Oke. Baik, pada saat itu kalian merasakan kira-kira apa yang kurang dari presentasi kalian waktu itu? Jujur kami kalau Ana nggak ngerasa ya Tat, karena kayak emang udah presentasi udah nggak usah mikirin itu lagi. Jadi yaudah gitu, nggak mikirin lagi. Ya juga presentasi bukan nggak ada kurangnya, tapi itu udah semaksimal yang kami bisa gitu kan. Udah bener-bener merelakan jiwa dan raga gitu. Ini kayak mau perang aja nih. Oke, dah akhirnya malam pengumumannya langsung besoknya malam penganugerahan. Oke. Lalu ketika diumumkan, nah ini gimana nih perasaannya pada saat diumumkan? Kan dari juara 3 dulu ya? Iya. Ada nggak terpikir bakal menang tuh, ada nggak? Ada sih, kami optimis buat menang. Gitu. Kenapa? Karena juri tuh terlihat tertarik banget sama penelitian kami tadi. Pertanyaan waktu pameran itu kan banyak banget ya. Iya, banyak banget. Terus banyak juga yang ngunjungin stand kami. Terus ya gitu, jadi optimis ini insya Allah menang Mbak Medali gitu. Oke. Kemudian pada saat pengumuman kan diumumkan medali perak. Itu yang medali emas itu ngangkat tema apa, tahu nggak? Ada tahu satu sih ya, yang dari Aceh. Oh iya, Aceh. Apa ya? Geowisata tsunami ya, salah tadi. Geowisata tsunami. Ngeri keren banget. Iya. Itu besar tuh, proyek besar tuh. Dan dia waktu itu presentasinya cuman sendirian. Temennya sakit katanya. Dan itu keren banget sih. Iya, iyalah itu kan memang potensi daerah betul ya kan. Ya apalagi tsunami Aceh itu udah jadi kayak ikon sendiri. Iya. Makanya ada musimnya sendiri kan. Wah, jadi kayaknya yang ngangkat ke daerahan itu bakal menang ya, potensi besar menangnya besar kayaknya. Iya. Kayak tadi ke ChatGPT tadi kan MTK mungkin budayanya nggak ada ya, tapi mungkin dia unggulnya mungkin di teknologinya atau gimana. Tapi kalau kita cuma ngangkat yang biasa-biasa aja, nggak ada unsur budayanya, mungkin agak lemah nih kita jadi kan. Oke, baik. Sampai sekarang kita udah dapat banyak nih pengalaman cerita nih tentang mereka nih. Nanti kita akan dalami lebih dalam lagi kira-kira dari apa yang telah mereka lalui tadi. Udah dapat udah dapat medali perak. Nah, kira-kira apa nih refleksi bagi mereka nih ya. Dan juga saran bagi sahabat Nurul sekalian yang mungkin ingin terjun juga di dunia opsi. Karena emang tadi kata si Putri nggak banyak ya yang mau ikut di dunia penelitian ini kan. Tapi mungkin nanti bisa dikasih tips lah bagi mereka agar mereka tuh juga tertarik untuk masuk ke dunia riset. Oke, tetap stay di 102,7 FM Nurul Radio. Nanti kembali lagi bersama saya Wasit Tanjung di sini di Nurul Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era digital menuntut kita semua adaptif terhadapnya. Era ini ditandai dengan kecepatan informasi dan konektivitas di hampir semua lini. Oleh karena itu, mengoptimalkan
mengoptimalkan perangkat digital menjadi penting bagi kita untuk meningkatkan kapasitas, baik sebagai pribadi, lebih-lebih sebuah institusi. Saya, Sapudin Dwi Aprianto, SPDMN, Wakil Bupati Bungo, mengucapkan selamat atas mengudaranya Nuril Radio 102,7 FM. Mudah-mudahan ke depan tetap dan terus berkontribusi untuk memberikan pencerahan pada masyarakat dengan memadukan aspek pendidikan, hiburan, dan informasi kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Arkadaslar, Kendimi Tanetayem Ismi Muhammad Aska Atahar Asmon. Ben Jambide Nur Ilmi Lise Sinden Mezun Oldum. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Aska Atahar Asmon dari Angkatan 2 SMA IT Nur Ilmi Jambi yang sekarang sedang menempuh pendidikan di RJS University di Kayseri di Turki. Sekarang saya akan memberitahu apa aja sih hal-hal yang dirindukan di SMA IT Nur Ilmi. Dirinci atau yang pertama, hal-hal yang saya rindukan di Nur Ilmi adalah guru-gurunya yang sangat friendly kepada murid-muridnya, sehingga membuat hubungan antara guru dan murid tidak canggung, dan juga hubungan antara murid dan guru saling peduli terhadap satu sama lain, yang membuat hubungan kekeluargaan di Nur Ilmi itu sangat baik. Di Kinji atau yang kedua, hal-hal yang saya rindukan di SMA IT Nur Ilmi adalah ketika di kelas bercanda bersama teman-teman, terus di sore harinya kami berolahraga di belakang sekolah, dan selesai olahraga kami mengobrol bersama. Itulah hal-hal yang saya rindukan dari SMA IT Nur Ilmi. Semoga SMA IT Nur Ilmi kedepannya semakin maju dan sukses. Zaman lurus-lurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Naila Altar, alumni dari SMA IT Nurul Ilmi Jambi angkatan kedua dan alumni dari Ma'had Tahfizul Quran Nurul Ilmi Jambi. Saat ini saya melanjutkan pendidikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan juga mengabdi di Ma'had Al-Jami'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sungguh suatu hal yang saya syukuri dan saya bangga menjadi alumni dari Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi. Sekolah yang bukan hanya menghadirkan pendidikan akademik tetapi juga lengkap dengan pendidikan karakter dengan nilai spiritualitas yang tinggi. Sekolah yang pembelajarannya amat menyenangkan, bukan hanya berlangsung di ruang kelas tetapi juga di lingkungan masyarakat dan lingkungan alam sekitar. Guru di Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi bukan hanya mengajar tetapi juga mendidik dan memiliki kedekatan dengan siswa. Terima kasih Sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmi Jambi. Semoga terus bersinar dan berjaya dalam mensukseskan pendidikan anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 102,7 FM Nurul Radio, kembali lagi bersama saya di sini Wasil Tanjung di program Ruang Bicara. Dan pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini, kita bicara bersama dua narasumber kita, yaitu siswi SMP IT Nurul Ilmi 1 Jambi yang merupakan pemenang dari Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia di tahun 2023 bidang IPS KB ya. KB itu apa? Kemanusiaan dan budaya. Oke, nah karena mereka ini mengangkat tema yaitu Selokonya Suku Anak Dalam. Jadi mereka itu membuat kayak katalog gitu ya. Dan itu nanti digunakan untuk media pembelajaran atau mungkin untuk bagi mereka yang mengetahui ingin tahu lebih dalam tentang Seloko itu bisa dijadikan media ya. Baik, tadi kita udah ceritain nih banyak hal ya tentang kesulitan-kesulitan yang dialamin, kemudian tantangan-tantangan yang terjadi di sana, kemudian peristiwa-peristiwa apa yang terjadi selama proses menuju kemenangan. Ya mungkin bisa ceritain juga deh keseruannya. Nah ini belum kita ceritakan nih keseruannya selama mengikuti lomba ini apa nih? Di Jakarta ya Pak? Iya, atau di Jambi juga masalah. Ya silakan.
Kalau dari Ana serunya bisa dapat banyak teman di situ dari berbagai daerah. Oke, ya itu penting tuh. Jadi kita harus kayak ya buka sosial juga gitu kan. Perluas relasi kan. Jadi sampai sekarang masih kontakan nggak? Masih, alhamdulillah masih gitu. Minta nomor WA-nya nggak? Enggak. Tukar-tukaran IG sih. Anak zaman sekarang banget. Kok WA sih? WA tuh geng-geng bapak-bapak dulu. Oke, bola-bola IG ya siap. Terus ini dari teman yang dari mana yang dapat kemarin? Dari Jawa Barat ada, dari Jakarta ada, dari Malang juga ada, Aceh juga ada. Wah, kan berkumpul dari Sabang sampai Merauke kan? Iya betul. Kenapa nggak kita manfaatin ya? Oke, terus apa lagi nih selain dapat teman baru, dapat relasi, apa lagi yang senang lah? Ada ini nggak sih apa namanya itu bincang-bincang sama APMI. APMI itu apa tuh? Asosiasi Peneliti Muda Indonesia. Oh, oke. Kalian dapat ini. Mau biasakan untuk meneliti sejak muda gitu saat karena kan di Indonesia jarang banget ya, bahkan kayak kalau yang udah mahasiswa aja skripsi kayaknya kesusahan banget. Oh iya, banyak orang yang gagal tuh pas skripsinya. Betul. Dan dari yang kalian kan tentu pada saat ikut itu tidak hanya lomba ya, pasti kan juga dapat insight-insight baru ya. Mereka juga bakal sharing-sharing dengan teman-teman di luar. Kalau dari apa yang mereka lakukan atau kalian alami sendiri, tips untuk menjadi seorang peneliti itu apa yang harus kita punya? Rajin-rajin baca sih, Tat. Baca apa nih? Baca buku-buku gitu. Ini bukunya apakah mesti buku pelajaran atau buku-buku Enggak juga ya? Mungkin nggak spesifik jadi peneliti ya, Tat. Tapi maksudnya kan kamu untuk sampai ke tahap ini tuh harus dikenal dulu sama guru gitu kan, harus berdiskusi dulu dengan guru. Kalau diskusi dengan guru kan tentunya kayak kata Naur tadi, banyak-banyak baca jadi punya banyak wawasan gitu. Betul. Jadi kita punya beberapa nih, mana nih yang mau kita angkat gitu, mana nih yang mau kita, mana yang menarik untuk dijadikan judul gitu. Kalian dapat informasi apa namanya Seloko yang ada di Suku Dalam tuh dari apa? Dari bacaan atau dari dari pembina ya? Dari pembina yang mengarahkan kalian ke sana. Oke. Jadi kami langsung searching sih, langsung riset untuk itu. Oh, berarti lebih banyak kita harus punya banyak informasi dulu ya. Biar kita lebih enak nih ke depannya. Kalau kita nggak mau baca buku, nggak mau baca literasi, gimana mau meneliti susah ya mengembangkan. Iya. Oke, habis itu selain kita sudah hobi membaca, hobi meriset, apalagi nih yang kita harus miliki? Sikap yang harus kita miliki atau mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita punya kalau kita memang pengen benar-benar mau di ranah penelitian ini? Apa? Kayaknya kalau di ranah penelitian tuh nggak jauh-jauh dari nulis baca. Terus kalian hobi nulis nggak? Hobi kalau Ana sendiri. Nulis apa? Ana punya draft sendiri untuk tulisan-tulisan Ana sih, Tat. Oh, mantap. Iya, fiksi atau non fiksi? Fiksi. Oh, oke. Kenapa tidak diterbitkan? Nggak mau. Oh, nah. Kan ini koleksi pribadi. Kayak diary gitu ya? Iya, benar banget. Oh, siap. Oke, kalau Nara gimana, Nara? Kalau Ana juga fantasi gitu, Tat. Oh, suka nulis. Suka nulis yang ya cerita-ceritanya tuh harus fantasi gitu. Berarti memang di luar nalarnian ya kalau fantasi gitu kan. Ngeri banget. Memang out of the box gitu kan. Ya, sesuai imajinasi lah, Tat. Oke, tips menulis tuh gimana? Waduh. Belum jadi penulis baru tapi nulis asal-asal kan udah masuk ke opsi kan. Kalau udah punya lah yang selama ini kalian ini gimana nih biar bisa lancar lah dalam kepenulisannya? Kayaknya nggak jauh-jauh dari banyak baca. Jadi kan banyak kosakata. Kembali lagi ke situ. Bisa membaca itu nggak jauh-jauh sih, harusnya keterkaitannya sangat erat gitu. Oke, jadi kalau seandainya kita punya banyak sekali informasi dalam otak kita, kita bisa menuangkan dalam tulisan, kan? Oke, mantap. Nah, jadi gitu sahabat dan sekaliannya, kalau kita memang ingin menjadi seorang peneliti, kita harus banyak-banyak baca nih, oke? Kalau pengen menjadi seorang penulis, ya sering-sering lah nulis ya, coba nulis ya kan. Kalau nulisnya belum bisa satu buku ya mungkin bisa di caption WA kawan itu kan, dipanjang-panjang lah, jangan lah rugi saja. Iya mungkin bisa seperti itu ya bikin ini. Oke, baik. Putri dan Naura, ini kita nggak terasa udah 1 jam nih kita ngobrol ya. Mungkin bisa memberikan masukan untuk teman-teman dari SMP, nggak cuma dari nulis sih, bisa juga SMP luar atau untuk sekolah juga nih, untuk memajukan generasi-generasi muda yang memang hobi meneliti, hobi melakukan riset, hobi ingin melakukan sebuah inovasi baru. Nah, apa nih kira-kira masukannya dan juga tips-tipsnya nih?
Siapa dulu? Ana. Oke, silakan. Kalau Ana sih apa ya, Tat? Mungkin saran dari Ana, kita tuh harus ngomong ke guru kalau misalkan kita tuh bisa gitu loh, Tat. Oh iya. Kalau nggak tahu gurunya gimana kita mau didorong ya kan? Iya, jadi kita tuh harus menonjolkan diri. Oke. Benar kata Naura, kita harus menonjolkan diri. Terus kan dengan menonjolkan diri itu jangan udah tonjol terus ya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Oh iya. Balik lagi ke tadi, banyak baca. Karena kami selama penelitian pun banyak banget baca jurnal tentang orang rimbo kayak gitu. Apa sih kebiasaan mereka? Apa sih seloko itu gitu kan. Tapi nanti sering ada juga yang bilang nih, alah cari muka aja gitu. Astagfirullahaladzim. Gimana tuh? Kan ada juga tuh beberapa itu tuh ketemu sama ustadz itu terus, ketemu sama ibu terus, ini mau cari muka nih. Nah, itu gimana respon kalian dengan hal itu? Emang cari muka, tapi kan cari muka dalam hal positif. Iya betul ya, karena emang apa gini lah. Kalau si orang mau menjual cabai, tapi dia nggak mau orang tahu dia jual cabai, ya gimana ya kan? Kita harus jual diri kan. Wah ini betul, karena bahkan di era sekarang aja yang namanya personal branding itu kan memang bahkan ada pelatihannya gitu kan. Maka kalau kita tidak punya personal branding yang baik, apalagi kalau kita punya personal branding yang bagus, kita tidak pula menjual diri, rugi dah itu kan. Makanya oleh karena itu kalau memang tadi betul deh, kalau kita memang benar-benar mau, lalu kita coba untuk tanyakan ke guru kita, dekatin guru kita, mana tahu guru mau mengarahkan. Ada lagi kira-kira? Mungkin dari Putri. Ya silakan Putri. Kalau untuk penelitiannya sih nggak jauh-jauh dari banyak-banyak baca kan. Setelah ditonjolkan ke guru kan nanti pasti gurunya juga menyeleksi gitu kan. Emang ini bener-bener iya. Enggak gitu. Betul. Nanti connect lah ya. Jadi ditunjukkan kalau personal branding itu bener-bener nggak cuma di luar doang, sampai dalam-dalam juga pantas gitu untuk ikut ajang-ajang lomba. Iya. Oke, selain dari itu? Terus kita mungkin juga harus latihan public speaking ya, presentasinya. Itu penting tuh. Itu part paling penting kayaknya. Karena biasanya poin-poin tinggi itu presentasi ya. Iya. Poin tinggi presentasi kan. Kalau kita nggak bisa ngomong, bisa jadi ide kita sebagus-bagusnya ide. Kalau kita nggak bisa menyampaikan, nggak bisa gemenang kan? Iya. Oke. Kalau kalian melatih public speakingnya gimana? Ada tips tersendiri nggak, trik tersendiri nggak, atau ngomong di depan kaca barangkali, atau gimana kalau kalian? Kalau Ana ngomong di depan ayah sama bunda. Oh gitu. Jadi apa? Di atas mimbar gitu, atau emang ngomong ketemu biasa gitu aja? Ngomong, misal bunda sama ayah lagi duduk, ananya yang tegak gitu, terus presentasi, mulai coba-coba presentasi. Iya. Oke. Kalau Putri mungkin ada pengalaman mungkin di depan kucing atau apa? Kalau ada kebetulan kalau public speaking bukannya sombong ya, tapi emang alhamdulillah bisa, tapi itu cuma masalah di kecepatan ngomongnya aja. Jadi ngomong depan mami itu kecepatan ngomongnya gitu diturunkan. Terus kan karena kecepatan ngomongnya jadi manajemen waktunya lagi yang susah. Betul. Terus emang udah beberapa kali nge-MC, jadi kalau public speaking sih insya Allah sudah terlatih gitu. Ya, dan ini penting lah ya, karena public speaking ini kalau kita selaku siswa SMP aja udah paham, tentu pada saat SMA nanti, itu orang tuh akan menganggap kita tuh kayak orang keren gitu, karena kita hebat ngomong gitu kan. Bahkan ada juga kasus di mana dia ini mungkin orangnya nakal, mungkin tidak pintar di kelas, tapi karena dia mampu berbicara di depan umum, seolah-olah dia tuh kayak leader gitu, membawa pemimpinnya tuh nampak gitu kan. Nah maka emang skill public speaking ini mesti kita latih ya, apalagi di masa-masa SMP ya. Baik sahabat sekalian, ini luar biasa nih, kita udah diskusi panjang ya tentang perjalanan mereka untuk bisa mencapai kemenangan. Tentu banyak sekali tantangan yang mereka dapatkan, tentu banyak sekali persiapan yang mereka lakukan. Jadi sahabat sekalian, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita impikan, kita benar-benar harus mempersiapkan. Kalau tidak kita persiapkan, maka ya yang kita dapatkan tidaklah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka oleh karena itu, tingkatkan usaha kita di atas rata-rata orang lain. Baik sahabat sekalian, terima kasih kepada Putri dan Naura sudah berkunjung ke sini. Semoga nanti bisa datang lagi sini ya. Oke. Kita tutup dengan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya di sini Wasil Anjung Mauludiri. Terima kasih. Tetap stand by di 102,7 FM Nurul Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.